Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan UAS dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Yang nomor satu, berikut ini adalah gambar dari sistem informasi dan komponennya. Yang input ini merupakan pengambilan elemen yang memasuki suatu sistem untuk kemudian diproses menjadi informasi. Lalu processing melibatkan proses yang mengubah input menjadi output, yang di dalamnya ada hardware, people, software, prosedur, dan data. Output melibatkan pengalian elemen yang diproduksi oleh proses perubahan kepada tujuan akhirnya. Yang kedua, mengenai sistem boundary dan automation boundary. Boundary atau batasan sistem. Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem lainnya atau sistem dengan lingkup luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Kotak biru yang lebih kecil dalam kotak besar mempresentasikan bagian dari sistem yang masih melibatkan interaksi manusia. Tugas-tugas di bagian ini dilakukan oleh orang-orang seperti memasukkan data, membuat keputusan, atau mengoperasikan perangkat keras. Lalu batas otomatisasi. Garis hijau membatasi bagian manual dan otomatis dari sistem. Garis ini menunjukkan sejauh mana suatu proses atau tugas telah diotomatisasi. Kotak hijau yang lebih kecil mewakili bagian dari sistem yang sudah diotomatisasi sepenuhnya. Tugas-tugas di bagian ini dilakukan oleh komputer seperti perhitungan, pengolahan data, atau kontrol proses. Selanjutnya gambar 3, simbol activity diagram. Diagram aktivitas digunakan untuk menggambarkan workflow atau alur kerja atau proses bisnis secara visual. Setiap bentuk dan garis pada diagram memiliki makna spesifik yang membantu kita memahami langkah-langkah yang terlibat dalam suatu proses. Elemen-elemen dalam diagramnya yang pertama swim lane, mewakili pembagian tugas atau tanggung jawab dalam sebuah proses. Dalam contoh ini, manajer adalah swim lane yang menunjukkan bahwa aktivitas-aktivitas di dalamnya dilakukan oleh seorang manajer. Lalu, starting activity menandai awal dari suatu proses, biasanya berbentuk lingkaran berwarna hitam. Lalu ada ending activity, menandai akhir dari suatu proses, juga berbentuk lingkaran berisi titik hitam, namun seringkali memiliki garis luar untuk menunjukkan akhir yang jelas. Lalu activity mewakili suatu tindakan atau tugas yang harus dilakukan, digambarkan sebagai persegi panjang dengan sudut membuat contoh, review finansial, dan prepare report. Decision menunjukkan titik di mana sebuah keputusan harus dibuat, biasanya berbentuk diamond atau berlian. Garis keluar dari decision akan memiliki label untuk menunjukkan hasil keputusan, misalnya ya atau tidak. Lalu ada synchronization bar, menunjukkan titik di mana alur kerja dibagi menjadi beberapa jalur paralel. Lalu synchronization bar join menunjukkan titik di mana beberapa jalur paralel bergabung kembali menjadi satu jalur. Lalu ada transition arrow, garis yang menghubungkan antara satu aktivitas dengan aktivitas lainnya, menunjukkan urutan pelaksanaan aktivitas. Lalu gambar 4, diagram activity, langkah-langkah prosesnya. Pertama, pelanggan meminta penawaran. Proses dimulai ketika pelanggan meminta penawaran. Kemudian pada bagian salesperson mengumpulkan informasi.
salesperson akan mencatat kebutuhan pelanggan. Lalu, salesperson jika perlu akan berkonsultasi dengan bagian technical expert. Jika salesperson membutuhkan bantuan teknis, ia akan berkonsultasi dengan technical expert. Jika tidak, maka salesperson akan langsung memasukkan data ke dalam sistem. Kemudian memeriksa kebutuhan. Baik salesperson maupun technical expert akan memeriksa kembali kebutuhan yang telah dicatat. Lalu memasukkan data ke sistem. Data mengenai produk, harga, dan kebutuhan pelanggan dimasukkan ke dalam sistem. Lalu sistem akan menghitung penawaran. Sistem akan menghitung total biaya berdasarkan data yang telah dimasukkan. Lalu pelanggan akan mereview penawaran. Penawaran yang telah dihitung akan ditunjukkan kepada pelanggan untuk ditinjau ulang. Jika pelanggan meminta perubahan, proses akan kembali ke tahap memasukkan data oleh salesperson. Penerimaan pesanan seperti ini. Jika pelanggan menyetujui penawaran, maka penawaran tersebut menjadi sebuah pesanan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.